Halo sahabat Starseed semuanya, selamat datang di channel saya, The Starseed Tarot, saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini saya akan membacakan general reading ya, dan tema video kita kali ini adalah siapa sih orang yang sering kali stalking media sosial kamu, memantau kamu dari kejauhan, ataupun punya rasa penasaran yang besar ya terhadap kamu. Saya akan melihat bagaimana ciri-cirinya dia, bagaimana pandangan dan perasaan dia terhadap koneksi ini, ataupun apa yang akan dia tindak lanjuti ya ke depannya dengan koneksi ini. Nah, tapi perlu saya ingatkan dulu ya, karena readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Saya akan melihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang seringkali stalking, kepo, ataupun memantau kamu ya dari kejauhan. Oke, di sini ada book. Ya, book ini kan artinya buku ya. Siapapun dia ya, saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang cerdas, berwawasan luas. Mungkin dia juga hobinya membaca buku. Dia entah punya gelar akademis tertentu, karena saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang cukup berpendidikan sih ya. Bisa juga mungkin ini menggambarkan tentang karir ataupun pekerjaan dia. Bisa dia itu seorang pengajar, bisa guru, dosen gitu ya. Atau dia memang lahir di keluarga yang orang tuanya bekerja di bidang pendidikan, kayak dia itu anak guru, anak dosen, itu juga bisa. Atau ini juga bisa diartikan history ya. Entah memang kamu dan dia itu punya cerita sebelumnya. Kalau seperti ini energi bisa saja mengarah pada pengagum rahasia kamu, ataupun seseorang yang pernah sih ya berdealing sama kamu di masa lalu. Ya, silakan aja tanyakan ke intuisinya ya, manakah situasi yang relate dengan kalian. Oke ya, kita keep dulu ya. Di sini ada lady. Wow. Oke. Kalau dia perempuan ya, saya merasakan sepertinya dia memang perempuan yang sudah berumur ataupun sudah cukup dewasa, entah usianya sekitar 30-an ke atas. Mungkin juga beberapa di antara mereka ada yang posisinya single parent, atau bisa juga ada yang posisinya sudah menikah. Atau kalau dia laki-laki ya, saya merasakan sepertinya memang dia saat ini sedang terkoneksi dengan seseorang, atau beberapa di antara mereka juga ada yang posisinya sudah punya pasangan ataupun sudah menikah. Nah, tapi saya juga melihat ada pandangan lain ya. Jika seandainya memang energinya tidak mengarah ke dirinya sendiri, bisa saja ini energinya mengarah justru ke pasangannya. Ataupun seseorang yang sedang terkoneksi sama dia. Itu juga bisa. Atau kalau saat ini dia memang tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun ya. Posisinya masih single. Saya merasakan kalaupun dia masih single, tapi dia juga kayaknya lagi dekat ya dengan seseorang. Ketika dia melihat kamu, sepertinya mungkin kamu hanya option kedua saja sih yang dia miliki saat ini. Mungkin dia memang melihat ada sesuatu hal yang menarik dalam diri kamu, sehingga dia saat ini sedang dalam fase kayak menyeleksi saja sih ya. Siapakah pasangan terbaik ya bagi dia? Itu juga bisa. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada whips. Ini kan artinya cambuk ya. Sebenarnya makna ini tuh relatif sih ya, bisa menggambarkan tentang banyak hal. Ya, tergantung siapa orang yang memegang cambuk tersebut. Kalau situasinya energi mengarah ke dia, sepertinya dia memang tipikal orang yang cukup agresif. Mungkin dia juga tipikal orang yang dominan, atau dia memang suka dengan karakter kepribadian seseorang yang nurut gitu ya, patuh sama dia. Nah, karena ini juga bisa diartikan hukuman ya, ataupun agresi. Kalau energinya mengarah pada pengagum rahasia kamu, saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang bisa dibilang cukup dominan, atau ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia ingin berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebenarnya keinginan dia untuk ingin terkoneksi dengan kamu itu ada sih ya. Tapi kalau situasinya dia memang saat ini sudah menikah, sudah punya pasangan, ada sih ya energi di mana dia itu takut akan hukuman. Dalam konteks dia mungkin takut ya, ibaratnya dengan dosa, ataupun dia khawatir dengan
tindakannya itu karena mungkin dia nggak siap dengan konsekuensi, dampak, resiko yang akan dia temui di masa depan jika seandainya dia berani mendekat ke kamu. Bisa juga kalau energinya justru mengarah ke pasangannya. Saya merasakan ada energi di mana dia itu kayak merasa terancam sih ya dengan keberadaan kamu dalam hubungan mereka. Ini kalau misalkan situasinya dia sudah punya pasangan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau situasinya dia saat ini masih single, tidak sedang menjalin relasi ataupun hubungan dengan siapapun, tapi memang ada seseorang yang sedang dekat ya sama dia. Jika energinya mengarah ke dia sendiri, saya merasakan sepertinya ada sih ya. Energi di mana dia tuh tahu bahwa kamu tuh kayak sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dijinakan. Itulah kenapa dia memandang ada sebuah tantangan ya dalam koneksi ini. Bisa juga kalau energinya justru mengarah pada seseorang yang sedang dekat dengan dia saat ini. Mungkin dia memang berharap ingin bisa membangun hubungan dengan pengagum rahasia kamu. Tapi sepertinya orang yang dia inginkan malah berfokusnya ke kamu. Dan dia merasa bahwa keberadaan kamu itu kayak jadi ancaman juga sih ya bagi dia. Itu juga bisa. Bisa juga kalau energinya mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu. Saya merasakan sepertinya ketika kamu dan dia itu memutuskan untuk berpisah. Kalian berdua itu memang memilih untuk mengambil jalan hidup masing-masing. Mungkin kamu ada yang sudah move on. Dia juga sepertinya saat ini sedang berusaha untuk move on. Move on di sini bisa ada pasangan ataupun hanya sebatas kayak keinginan saja ya, rencana ataupun niat untuk tidak lagi berfokus pada masa lalu. Kalau situasinya dia saat ini memang sudah punya pasangan, ada yang sudah menikah, saya merasakan sepertinya kenapa dia masih sering memantau kamu, stalking media sosial kamu. Karena saya merasakan ada energi ketidakpuasan sih yang dia rasakan. Ada bagian dalam dirinya yang sebenarnya menyesali ya tindakan ataupun keputusan yang dia lakukan. Karena ya anggaplah memilih orang lain daripada memperjuangkan kamu. Entah mungkin memang kondisinya hubungan dia dengan pasangan juga lagi nggak baik-baik saja. Terkadang dia juga seringkali menyalahkan ya dirinya sendiri atas keputusannya tersebut. Karena ternyata pilihan yang dia miliki malah jadi hukuman ya bagi dia sendiri. Mungkin memang pasangan yang dia anggap baik, nyatanya tidak sesempurna seperti apa yang dia harapkan. Dan ketika dia melihat kamu, sebenarnya ada sih rasa penyesalan yang dia rasakan. Tapi dia juga sadar apa yang terjadi juga. Ini buah dari pilihan ataupun keputusannya dia. Ini kalau dia sudah menikah ataupun sudah punya pasangan ya. Tapi kalau situasinya dia masih single, maksudnya tidak sampai pada titik pernikahan. Meskipun saya merasakan dia saat ini memang sedang dekat dengan seseorang. Ataupun sedang menjalani relasi hubungan ya dengan seseorang. Dia memang berniat untuk ingin move on. Tapi saya merasakan sepertinya fokus hati dan pikiran dia itu kayak masih tertuju sama kamu. Entah tindakan yang dia lakukan ya dengan cara dekat dengan seseorang yang lain. Ini juga kayak salah satu cara ya untuk pembuktian saja bahwa kehidupan dia tanpa kamu itu baik-baik saja. Dia bisa move on dari kamu. Tapi sepertinya tindakan yang dia lakukan itu bertentangan sih ya dengan keinginan hatinya yang sebenarnya. Oke, kita lihat lagi di sini ada dogs. Ya, saya nggak tahu apakah dia memang punya binatang peliharaan. Gak mesti ke anjing saja ya, bisa ke kucing kah ataupun binatang lain. Nah, karena anjing juga ini bisa menyimbolkan tentang binatang yang setia ya. Bisa jadi pelindung yang baik, teman yang baik. Kalau energinya mengarah ke pengagum rahasia kamu. Ada sih ya energi di mana dia itu memang ingin berteman sama kamu. Ya, terlepas dia kondisinya sudah punya pasangan atau beberapa di antara mereka ada yang saat ini single. Kalaupun saya merasakan sepertinya saat ini dia juga punya sih ya kesempatan ataupun peluang untuk dia bisa membangun sebuah hubungan. Artinya kalau dia mau gitu ya menjalani sebuah hubungan, potensi, peluang itu ada. Tapi entah kenapa ya, sepertinya kamu tuh mampu ya menarik perhatian dia. Ya, kalau situasinya dia masih single, sepertinya option yang dia miliki tidak cuma orang yang sedang dekat sama dia saat ini, tapi dia juga memandang bahwa kamu potensi yang baik ya untuk dia. Nah, sedangkan kalau dia posisinya memang sudah menikah atau sudah punya pasangan, meskipun ada energi ketertarikan nih sih ya yang dia miliki terhadap kamu, tapi seolah-olah kayak dia juga masih ingin tetap setia kah menjaga komitmen hubungan yang sedang dia bangun saat ini. Itulah kenapa dia memang tidak punya cukup keberanian ya untuk mengekspresikan perasaan ketertarikan yang dia miliki terhadap kamu. Tapi sepertinya dorongan untuk dia berteman sama kamu,
menjalin relasi hubungan baik sama kamu itu ada sih ya. Bisa juga kalau energinya mengarah ke orang masa lalu kamu. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi dalam koneksi kalian di masa lalu. Tapi yang pasti, kalaupun seandainya dialah yang menciptakan trigger dalam koneksi kalian, sepertinya dia memang tipikal orang yang mudah untuk tergoda. Ya, ibaratnya ketika dia melihat ada sesuatu yang atraktif dan menarik, maka dia akan berusaha untuk mengejar ya ego dan hasratnya tersebut. Mungkin ini juga yang menjadi alasan ya kenapa kamu memilih untuk melepas koneksi ini, karena kamu sepertinya nggak bisa mentolerir orang-orang yang nggak setia, yang nggak bisa menjaga kepercayaan. Ya, kalaupun seandainya dia juga menyadari ya perpisahan yang ada juga ini karena kesalahan ataupun tindakan dan keputusan dia sendiri. Tapi entah kenapa dia tuh kayak sering kali merasa bahwa kamu adalah rumah yang sebenarnya ingin dia tinggali, tempat yang mampu memberikan dia rasa nyaman. Secara nggak sadar sebenarnya dia juga mengakui ya bahwa hatinya itu sudah memilih siapakah orang yang dia inginkan. Hanya saja dia tidak mau ya mengakuinya. Kita lihat lagi di sini ada The Sun. Kalau energinya mengarah pada pengagum rahasia kamu, meskipun mungkin dia sampai dengan detik ini dia tidak menunjukkan perasaan cintanya ke kamu, dia lebih memilih untuk memendam ataupun menyimpan ya perasaan ketertarikan yang dia rasakan terhadap kamu. Tapi dia juga nggak memungkiri ya, sepertinya ketika dia melihat kamu dekat sama kamu, kesannya kayak kamu tuh mampu ya, tak itu menceriakan kehidupannya, bikin dia happy, bikin dia semangat. Atau kalau energi mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu, saya merasakan ada energi di mana ketika dia membandingkan ya antara kehidupan dia dengan kehidupan kamu. Dia merasa bahwa kehidupan kamu tuh kayak jauh lebih baik ya dari dia. Dia melihat bahwa kehidupan kamu tuh terlihat kayak ceria, terlihat bahagia. Ya, kalau situasinya kalian ada yang sudah move on, sepertinya dia sering ya memantau kehidupan kamu. Dia melihat ada kebahagiaan yang terpancar ya dalam diri kamu. Terkadang hal itu juga yang seringkali membuat dia merasa cemburu ataupun iri sih ya sama kamu. Dia juga nggak memungkiri ya ketika dekat sama kamu tuh kayak mampu memberikan dia kebahagiaan, rasa nyaman, mampu juga memberikan dampak efek pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Hanya saja dia nggak mampu ya memperjuangkan apa yang dia yakini terhadap koneksi ini. Dan memilih untuk mengejar ego dan ambisinya tersebut, itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan energinya tidak mengarah ke dianya sendiri, tapi ke pasangannya ya, karena saya melihat memang situasinya dia sedang dekat dengan seseorang, atau ini bisa energinya mengarah ke pasangannya. Saya merasakan ada energi di mana dia itu kayak merasa takut ya, keberadaan kamu itu akan mengancam kebahagiaan dia. Karena sepertinya beberapa di antara mereka ada yang mengetahui ya, kalau dia tuh kayak masih belum bisa move on dari kamu, atau dia kayak menyukai seseorang yang lain, yaitu kamu. Nah, mungkin karena hal itu juga yang membuat dia tergerak ya untuk ingin mengetahui seperti apa diri kamu yang sebenarnya. Wow, oke. Sekarang kita lihat dari tarotnya ya. Di sini ada The Fool, ada Ten of Wands, ada King of Wands, ada Nine of Swords, ada Ace of Pentacles, dan juga ada Nine of Wands. So, kalau energi mengarah pada pengagum rahasia kamu, entah posisinya dia memang sudah punya pasangan, sudah menikah, atau kalaupun saat ini single, seperti yang saya singgung tadi, dia memang melihat ada peluang ataupun potensi untuk dia bisa membangun sebuah hubungan. Ada dua ya, option yang dia miliki. Salah satunya ya kamu. Ya, kalaupun seandainya dia bisa saja mengambil peluang yang dia temui ya saat ini. Tapi entah kenapa ketika dia melihat kamu, ada dorongan dalam hatinya untuk dia ingin mencoba untuk kayak menjelajah ataupun mencari tahu lebih gitu ya tentang kamu. Karena sepertinya dia melihat ada kayak petualangan, ada hal yang seru yang mungkin dia akan temukan ya dalam koneksi ini. Bisa juga kalau energinya mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu. Kalaupun saya merasakan sepertinya beberapa di antara mereka ada yang lebih memilih untuk menciptakan awal baru, ada juga yang berusaha untuk ingin move on. Tapi karena ada Ten of Wands di sini, saya merasakan sepertinya ada ya beban perasaan yang sering kali dia rasakan. Seolah kayak masa lalu itu masih belum bisa sepenuhnya dia lepaskan begitu saja. Ya, kalau energi mengarah ke orang masa lalu ya, karena ada King of Wands. Mungkin ini orangnya ya, entah beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan fire sign atau zodiak lain pun bisa ya, selama energinya relate dengan kalian.
Sepertinya dia memang tipikal orang yang cukup ambisius, orangnya juga berjiwa bebas, mungkin dia juga senang gitu ya dikelilingi oleh banyak cinta. Pada saat dia dan kamu terkoneksi, memang pada saat itu egonya masih belum terpuaskan. Sehingga gak heran ya kalau seandainya dia melibatkan pihak lain ataupun karmik dalam koneksi kalian, karena sepertinya dia memang masih dalam fase pencarian. Nah, tapi karena ada Nine of Swords di sini, ada energi di mana dia tuh seringkali merasa gelisah, overthinking, karena ada bagian dalam dirinya yang seolah-olah belum siap sepenuhnya untuk kehilangan kamu. Dia juga sepertinya masih menginginkan koneksi ini, tapi karena atas apa yang terjadi dalam koneksi kalian di masa lalu, dia seolah-olah kayak terjebak ya oleh lubang yang dia ciptakan sendiri. Dia juga sepertinya nggak yakin kalau kamu tuh masih mau menyambut dia, menerima dia. Karena kalaupun dia punya keberanian ya untuk ingin terhubung lagi sama kamu, tapi dia juga sadar ya bahwa tindakan yang dia lakukan itu mungkin saja hanya akan mempermalukan dirinya sendiri saja. Kalau dia posisinya sudah menikah, sudah punya pasangan, ataupun memilih orang lain ya daripada kamu, sepertinya hubungan mereka itu lagi nggak baik-baik saja ya. Mungkin juga ada masalah besar yang terjadi ya dalam kehidupannya. Sehingga beberapa di antara mereka ada yang seringkali berpikir, jangan-jangan apa yang terjadi dalam kehidupan aku saat ini juga buah dari karma yang harus aku terima karena tindakan dan keputusan aku di masa lalu. Bisa juga kalau energinya mengarah pada pengagum rahasia kamu ya. Kalaupun saya merasakan keinginan dia untuk ingin terhubung dengan kamu itu ada, tapi karena ada Ten of Wands di sini, sepertinya dia lebih memilih untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah ya, apalagi kalau dia posisinya sudah menikah ataupun sudah punya pasangan. Hal yang dia khawatirkan sepertinya ini lebih ke pandangan kamu sih ya terhadap dia. Itulah kenapa dia lebih memilih untuk memendam ya perasaan yang dia miliki, dan endingnya perasaan tersebut malah membebani ya dirinya sendiri. Ya, karena ada King of Wands di sini, sepertinya kamu dan dia memang sudah mengenal ya satu sama lain. Saya nggak tahu apakah kamu dan dia bisa bertemu di tempat kerja, di jalur pertemanan, atau kalian mungkin sering kali terlibat dalam satu aktivitas ataupun komunitas yang sama. Ya, karena ada Nine of Swords di sini. Sepertinya keberadaan kamu tuh kayak mampu sih ya mengusik ketenangan hati dan pikirannya. Tapi dia juga sepertinya nggak tahu ya apa yang harus dia putuskan tindak lanjuti ke depannya. Karena sepertinya dia memang masih belum melihat ada jalan ataupun sesuatu yang bisa mendukung tujuan ataupun keinginannya tersebut. Ya, karena ada Ace of Pentacles di sini. Ketika dia memandang koneksi ini, sepertinya dia memang melihat ada potensi, harapan, ataupun keinginan sih untuk ingin membangun hubungan sama kamu. Ya, kalau energi mengarah ke orang masa lalu, sepertinya dia masih belum bisa sepenuhnya move on sih ya dari kamu. Atau kalau energi mengarah pada pengagum rahasia kamu, keinginan dia untuk ingin terhubung sama kamu itu aja. Tapi karena ada Nine of Wands di sini, dia seringkali merasa khawatir ataupun cemas ya akan masa depan ataupun hasil akhir. Dia juga seringkali merasa nggak yakin ya apakah harapannya tersebut itu akan sejalan seperti yang dia harapkan atau tidak. Itulah kenapa beberapa di antara mereka ada yang lebih memilih untuk memantau kamu dari kejauhan, stalking media sosial kamu. Sepertinya hal tersebut dia lakukan hanya untuk mengobati saja ya rasa rindu kah ataupun rasa keingintahuan yang dia miliki terhadap kamu. Wow, oke. Kita lihat lagi di sini ada sunglasses. Ini kan bisa diartikan kacamata. Ini juga mengindikasikan seseorang yang kayak jadi mata-mata, suka mencari informasi, stalking gitu ya, memantau dari kejauhan. Sepertinya ini hanya mempertegas saja ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lihat lagi di sini ada date. Ini kan artinya kencan. Kalau energi mengarah pada pengagum rahasia kamu, ada sih ya energi di mana dia itu memang ingin terkoneksi sama kamu, tapi niatnya itu hanya sebatas kayak ingin memuaskan saja rasa ingin tahu dia tentang kamu. Ya, kalau dia posisinya sudah punya pasangan, sudah menikah, mungkin karena dia memang melihat aja ada sesuatu yang menarik dalam diri kamu. Kalaupun saya merasakan sebenarnya dia sadar ya tindakan yang dia lakukan itu bisa dibilang di luar batas, tapi mungkin karena dia memang tipikal orang yang gak akan tenang gitu ya kalau apa yang dia inginkan itu gak bisa terwujud. Ya, mungkin dengan cara dekat sama kamu, dia gak lagi merasa penasaran, merasa gelisah. Tapi niatnya hanya sebatas itu saja sih ya. Bisa juga kalau dia posisinya masih single, meskipun saat ini dia memang melihat ada potensi ya untuk dia bisa membangun sebuah hubungan. Tapi entah kenapa,
seolah-olah kayak justru kamulah yang jauh lebih mampu ya menarik perhatian dia. Ada ya keinginan dia untuk ingin berkenalan, ingin PDKT sama kamu. Tapi mungkin karena dia memang masih belum cukup informasi ya tentang kamu. Itulah kenapa dia saat ini lebih banyak kayak kepo tentang kamu. Dia ingin tahu seperti apa diri kamu dulu. Kalau dia punya cukup informasi dan keyakinan ya, baru mungkin dia akan menentukan apa yang akan dia putuskan ke depannya dengan koneksi ini. Ini kalau misalkan energinya ditujukan ke dia sendiri ataupun ke mantan kamu. Tapi kalau situasinya energinya mengarah ke justru ke pasangannya ataupun ke seseorang yang sedang dekat sama pengagum rahasia kamu ataupun ke mantan kamu, ada sih ya energi kecurigaan yang dia miliki terhadap kamu. Dalam konteks kalau energi mengarah ke mantan kamu ya, mungkin pasangan itu kadang sering kali berpikir apakah mantan kamu tuh sama kamu tuh masih sering berhubungan atau enggak gitu ya. Karena kalaupun seandainya dia sedang bersama dengan mantan kamu, tapi entah kenapa dia bisa merasakan ya bahwa hati dan pikirannya dia itu kayak masih tertuju sama kamu. Itu juga bisa. Oke, kita lagi di sini ada Cupid Arrows. Ini kan artinya panah cinta ya. Entah energinya mengarah ke pengagum rahasia kamu ataupun ke orang masa lalu kamu. Sepertinya beberapa di antara mereka memang ada yang memiliki ketertarikan ya sama kamu. Seolah kayak dia itu jatuh cinta sama kamu. Ya, kalaupun saya merasakan ada perasaan cinta, ketertarikan yang dia miliki ya terhadap kamu. Tapi sepertinya akan bagaimana ke depannya terhadap koneksi ini hanya bisa ditentukan oleh waktu ya. Ataupun keputusan dan kesiapan seseorang. Oke, kita lagi di sini ada Mars. Ini kan artinya topeng. Kalau energi mengarah ke pengagum rahasia kamu, meskipun saya merasakan kamu tuh nggak akan menduga ya kalau selama ini memang ada seseorang ya, entah dia itu tertarik sama kamu, jatuh cinta sama kamu. Dia memang sengaja menutupi perasaan yang dia rasakan terhadap kamu karena ada banyak hal yang dia pertimbangkan. Pertama, kalau dia posisinya sudah menikah, sudah punya pasangan, dia nggak berani menunjukkan perasaannya tersebut karena pertama dia takut akan pandangan kamu terhadap dia. Dia juga punya banyak alasan sih ya untuk tetap menyembunyikan perasaan yang dia miliki. Karena dia juga nggak mau ya kayak sampai mengganggu ataupun merusak hubungan yang sedang dia bangun saat ini. Bisa juga kalau situasinya dia masih single, dia memang belum bisa mengungkapkan ya perasaan cintanya ke kamu. Karena pertama, dia masih belum tahu ya seperti apa diri kamu. Jika seandainya dia melihat ada option lain ya saat ini, dia melihat dua pilihan ya, kamu dengan seseorang yang lain. Sepertinya saat ini dia kayak ingin memastikan saja dari kedua orang ini manakah yang terbaik untuk dia. Baru mungkin dia akan memutuskan siapakah orang yang ingin dia perjuangkan. Ataupun siapakah orang yang akan dia lepaskan. Nah tapi karena mengingat dia belum mengenal kamu dengan baik ya, itulah kenapa dorongan untuk dia ingin mengenal kamu itu besar. Tapi dia juga ingin bersikap hati-hati ya kalau dia nggak melihat ada respon dari kamu. Sepertinya dia lebih memilih untuk mengagumi kamu saja dalam dia dan menyembunyikan ya perasaan yang dia miliki karena dia nggak mau terlihat kayak bertepuk sebelah tangan ya di hadapan kamu. Bisa juga kalau energinya mengarah ke orang masa lalu kamu. Saya merasakan ada energi apa yang terlihat itu tidak seperti yang sebenarnya ya. Ya, kalau situasinya dia sudah menikah, sudah punya pasangan, mungkin kamu memandang kehidupan dia itu udah bahagia, kehidupan dia baik-baik saja. Tapi nyatanya mungkin situasinya tidak happy seperti apa yang kamu bayangkan. Bisa juga kalau kamu melihat dia kayak lagi dekat dengan seseorang, terlihatnya kayak sudah move on dari kamu. Itu juga sepertinya kamuflase saja sih ya, untuk menutupi kekecewaan ataupun perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu. Ya, saya merasakan sepertinya sampai dengan detik ini, dia masih sering sih ya memikirkan tentang kamu, tapi dia hanya nggak berani saja untuk mendekat ataupun memperjuangkan apa yang dia yakini. Oke, sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada forgiving and learning. Kalau energi mengarah ke orang masa lalu kamu, sebenarnya ada sih ya energi penyesalan dalam hatinya. Beberapa di antara mereka sepertinya ada yang sudah mulai menyadari ya, bahwa ternyata tindakan ataupun keputusan yang dia lakukan ke kamu di masa lalu malah membuat dia kehilangan ya sesuatu hal yang baik yang datang dalam kehidupannya. Oke, terus lagi di sini ada man holding heart. Entah energi mengarah ke pengagum rahasia kamu ataupun ke seseorang yang ada di masa lalu kamu.
Mungkin ini hanya menggambarkan tentang perasaan dia saja ya. Saya merasakan ada cinta sih yang dia miliki terhadap kamu. Atau beberapa di antara mereka ada yang sudah mulai menyadari ya tentang perasaan yang dia rasakan terhadap kamu. Tapi sepertinya saat ini mereka itu kayak lebih memilih untuk memendam ataupun menyimpan dulu ya perasaan yang dia rasakan terhadap kamu. Oke, terus lagi di sini ada faith. Ya, ini kan sudah artikan keyakinan. Sepertinya pesan ini ditujukannya ke kamu sih ya. Nah, kalau misalkan kamu tahu ya siapa dia orangnya, anggaplah kalau energi mengarah ke pengagum rahasia kamu. Meskipun saya merasakan ini akan jadi satu potensi yang baik ya untuk kamu. Tapi kamu juga harus bisa pastikan ya kalau situasinya dia memang sudah menikah, sudah punya pasangan. Lebih baik sih abaikan saja. Kecuali kalau dia posisinya masih single. Kalau kamu yakin sama dia, ya silakan kamu putuskan. Tapi ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak hanya melihat satu opsi saja, tapi dia juga melihat ada opsi lain. Ya, jika seandainya kamulah yang mampu memenangkan hatinya, potensi untuk kamu bisa segera mendapatkan pasangan itu ada sih ya. Ini sepertinya hanya masalah waktu dan proses saja. Bisa juga kalau energi mengarah pada orang yang ada di masa lalu kamu. Kalau situasinya dia memang sudah menikah, sudah punya pasangan, ataupun memilih orang lain daripada memperjuangkan kamu. Saya merasakan sepertinya dia kayak terjebak ya oleh keyakinan dia sendiri. Ketika dia memilih untuk mengikuti apa yang dia yakini, nyatanya keputusan tersebut tidak mampu membawa dia pada kebahagiaan seperti yang dia inginkan. Atau kalau situasinya dia masih single ya saat ini, meskipun seperti yang saya bilang tadi, dia memang melihat ada peluang ataupun potensi untuk dia bisa move on dari kamu. Tapi entah kenapa, ada energi di mana dia itu kayak udah mulai menemukan keyakinan bahwa ternyata kamulah seseorang yang sebenarnya dia inginkan. Tapi karena apa yang terjadi dalam koneksi kalian di masa lalu inilah yang membuat dia juga merasa nggak yakin kalau kamu tuh masih menaruh keyakinan terhadap dia, ataupun perasaan kamu ke dia itu masih tetap sama seperti dulu. Nah, mungkin hal inilah yang membuat dia agak sedikit ragu juga sih ya, apakah koneksi ini masih ada harapan atau tidaknya. Oke, kita lihat lagi di sini ada thought. Siapapun dia ya, entah energi mengarah pada pengagum rahasia kamu ataupun orang masa lalu kamu. Saya merasakan ada energi di mana dia itu seringkali memikirkan tentang kamu. Kadang dia juga seringkali menjadikan kamu sebagai objek fantasinya dia. Kalaupun saya merasakan ada cinta, ada pengharapan, ada keinginan untuk dia ingin membangun hubungan sama kamu. Tapi sepertinya hal tersebut belum cukup disertai juga dengan keinginan ya untuk ingin menciptakan perubahan dalam koneksi ini. Itulah kenapa beberapa di antara mereka ada yang sepertinya lebih memilih untuk mengagumi kamu dalam diam, memantau kamu dari kejauhan, setidaknya untuk saat ini ya, sampai dia benar-benar menemukan ada kesiapan apa yang akan dia putuskan ke depannya dengan koneksi ini. So, saya sudah memperlihatkan gambaran besarnya ya seperti apa. Ya kamu tinggal sikapi saja situasi yang ada dengan cara yang bijaksana. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa, jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!